Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan dan meringankan langkah kaki kita serta melapangkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Babu Taqwa, yang wajib kita makmurkan agar kita diakui sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, serta sebagai orang yang layak dan pantas mendapatkan hidayahnya, sehingga kita bisa meraih kesuksesan hidup bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi di akhirat yang kekal abadi nanti di dalam surganya dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada subuh pagi ini adalah perbedaan yang didamaikan. Sebab sejatinya dalam hidup ini kita selalu menghadapi perbedaan. Perbedaan faham, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, perbedaan ustaz, perbedaan manhaj, perbedaan partai, beda ilmu, dan lain sebagainya. Maka ada perbedaan yang didamaikan. Mendamaikan itu adalah terjemahan dari kata islah, ya. Nah, dimaknai sebagai menjadikan baik dan damai, ya. Jadi islah itu menjadikan sesuatu baik dan damai, ya. Atau reformasi. Reformasi juga islah, ya. Tahun berapa tuh reformasi? Ya, tapi hasilnya repot nasi. Kemudian perbaikan, ya, perbaikan, renovasi, ya. Demikian pula pemugaran, ya, restorasi, ya. Termasuk juga koreksi, ya. Koreksi itu dalam rangka islah. Jadi yang hadir di sini, ya, bisa jadi, ya, besar kemungkinan ada yang ilmunya lebih luas dan lebih dalam dari ustadz yang berbicara, ya, di majelis ini. Nah, salah satu kewajibannya adalah mengoreksi kalau ada yang disampaikan oleh ustadz itu, ya, ada yang keliru, ada yang salah, ya. Kalau ada yang lupa diingatkan, ya. Kalau ada yang salah keliru maka dikoreksi. Itulah kewajiban kita hadir di majelis ilmu, ya. Supaya apa? Supaya tidak sesat, kemudian tidak disesatkan, ya. Supaya tidak celaka atau dicelakakan.
supaya tidak dolim atau didolimi, supaya tidak bodoh atau dibodohi. Ya. Dan islah itu lawan kata dari ifsad, yang artinya adalah merusak. Ya. Allah tidak suka kepada orang yang suka merusak, ya, melakukan pengrusakan. Ya. Firman Allah SWT ya, tentang perintah islah itu ada di antaranya ya, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya. Surat apa Al-A'raf itu surat berapa? Surat 7 ayat 56 ya. Ini perintah untuk islah ya. Wala tufsidu, dan janganlah kalian merusak fil ardi, di muka bumi ini ya. Jadi bumi ini sebelum manusia ada ya, sudah soleh, sudah baik ya. Jangan sampai dirusak ba'da islahiha, setelah Allah menjadikan bumi ini baik, menjadikan bumi ini damai ya. Jangan sampai bumi yang damai jadi rusak, jadi rusuh ya. Bumi yang baik jadi rusak, bumi yang damai jadi rusuh ya. Itu namanya ifsad ya. Dan Allah melarang melakukan yang namanya ifsad. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan oleh Allah dengan baik, dengan damai. Wad'uhu, dan hendaklah kalian berdoa kepada Allah ya, agar bumi ini tetap damai, bumi ini tetap baik, khaufan wa tama'an ya, dengan rasa cemas, dengan rasa harap ya. Itulah adab dalam berdoa ya. Cemas kalau doa tidak dikabulkan, berharap insya Allah. Kalau kita sering berdoa, di antara doa kita ada yang dikabulkan Allah SWT, jangan berhenti berdoa, jangan bosan berdoa ya. Kemudian ayat tersebut yaitu surat Al-A'raf 56 menjelaskan 3 ciri muhsinin, 3 ciri orang yang gemar berbuat baik, yang selalu Allah bersama mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, dan dalam waktu yang sama bersama orang-orang yang muhsin ya. Yaitu orang yang muhsinin, yang dekat dengan rahmat Allah SWT ya. Jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah ya. Indonesia yang 77 tahun merdeka ya, itu akan dijajah kembali kalau jauh dari rahmat Allah. Indonesia yang 77 tahun merdeka tidak akan dirasakan nikmatnya merdeka kalau jauh dari berkah Allah. Maka dengan iman dan takwa, keberkahan yang ada di langit diturunkan oleh Allah, dan keberkahan yang ada di bumi dinaikkan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara berkat dan rahmat itu nggak bisa dipisahkan. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, atas berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Bukan karena banyaknya pahlawan, bukan karena ya, gigihnya melawan penjajah dengan bambu runcing ya. Sebab di Indonesia tuh banyak jawara ya. Ada pitung, ada jampang, ada jiih, ada apa lagi tuh ya. Tapi ternyata dijajah berapa tahun itu? 360 tahun ya. Padahal banyak jawara itu ya, yang kuat ditembak, kuat dibacok dan sebagainya. Tapi nggak bisa merebut kemerdekaan, karena kemerdekaan itu anugerah dari Allah, berkat dan rahmatnya. Maka orang yang muhsinin, yang selalu dekat ya, dengan rahmat Allah itu diantaranya pertama, tidak merusak yang sudah baik ya, tidak merusak yang sudah baik.
Jadi membangun dengan memelihara gampang mana tuh? Gampang membangun, ya. Membangun dengan memelihara sebenarnya mahal memelihara daripada membangun. Maka pesan Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau sudah baik jangan dirusak. Kalau sudah damai jangan dibikin rusuh, ya. Yang kedua, ciri orang yang muhsinin, yang dekat dengan rahmat Allah adalah memperbaiki yang rusak. Yang baik jangan dirusak, yang rusak jangan dibiarkan tambah rusak, tapi diperbaiki. Itu namanya islah, ya. Sekarang Indonesia, ya, sedang rusak atau sudah baik? Ya. Nah, kalau tahu Indonesia itu sedang rusak, jangan dibiarkan rusak, harus diperbaiki, ya. Rusak ekonominya, ya, rusak akhlaknya, rusak apanya lagi itu, ya. Itu jangan dibiarkan. Kita wajib melakukan islah, ya, melakukan perbaikan dan menciptakan perdamaian. Yang ketiga, orang yang muhsinin, ya, yang dekat dengan rahmat Allah itu selalu berdoa kepada Allah SWT agar dijadikan orang yang muhsin, agar dijadikan orang yang muslih, yang didekatkan dengan rahmatnya, ya. Berbahagialah orang yang diberkati hidupnya oleh Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya dirahmati oleh Allah, dianugerahi oleh Allah SWT. Apa kata Allah? Ya. Maka dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka itu berbahagia. Dan kebahagiaan itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia, ya. Jabatan, kekayaan, ketenaran, dan lain sebagainya, ya. Itu tidak ada artinya kalau tidak bahagia, ya. Ini kul fa bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh Muhammad, maka sebab karena atas karunia dan rahmat Allah mereka hendaklah berbahagia, karena kebahagiaan itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh manusia. Kenapa doa? Karena doa itu bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Kalau kondisi situasi Indonesia sekarang sedang tidak baik, sedang buruk, maka dengan berdoa menjadi baik dan tidak buruk, ya. La yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir yang buruk kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umri ilal birru, dan tidak ada yang bisa menambah amal, menambah umur kecuali dengan berbuat baik, ya. Dan itulah yang kita inginkan, ya. Agar takdir yang tidak baik, yang tidak buruk oleh Allah diubah dengan takdir yang baik. Dengan apa? Dengan doa, ya. Dan yang kedua, kita ingin panjang umur. Dan ternyata tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali dengan berbuat baik, ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah, ya, 15 abad yang telah lalu. Kunci kebaikan dan kunci panjang umur itu adalah doa dan berbuat baik. Ad-du'a wal birru, ya. Kemudian secara umum islah berkaitan dengan 8 poin penting, ya. Ada 8 poin penting, ya, yang berkaitan dengan islah, ya. Yang pertama, erat kaitannya dengan urusan agama sebagai benteng kehidupan, ya. Jadi hidup ini dikepung oleh bencana, ya, dikepung oleh malapetaka, ya. Banyak musibah-musibah yang menimpa. Tapi bentengnya adalah agama. Benteng akidah, benteng ibadah, benteng syariah, benteng akhlak, benteng muamalah, politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Itu agama bentengnya itu, ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya, damaikan
solehkan agamaku sebagai benteng hidupku. Yang kedua, ya, islah itu erat kaitannya dengan dengan urusan dunia. Ya. Ini Islam itu agama yang adil, ya. Tidak hanya berorientasi kepada agama saja, ya. Tapi juga peduli dengan urusan dunia, ya, urusan halal, haram, syubhat, makruh dan lain sebagainya. Ya, ini erat kaitannya itu islah dengan dunia. Ya, kenapa? Karena dunia itu tempat kehidupan, ya, tempat bekerja, ya, tempat beramal, ya. Ya. Maka hidup di dunia ini banyak-banyaklah beramal, ya. Rajin-rajinlah bekerja. Itulah yang disebut ma'isyah, ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan solehkan, damaikan, baguskan urusan duniaku, karena dunia itu tempat hidupku, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, islah itu erat kaitannya dengan urusan akhirat, ya. Jadi ada urusan agama, ada urusan dunia, ada urusan akhirat, ya. Gitu. Kenapa akhirat? Akhirat juga penting. Sebab akhirat tempat kembali, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kami punya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bagaimana supaya kita kembali menjadi hamba Allah, ya. Kembali, ya, menjadi penghuni surga Allah dalam ridho Allah. Dan itu yang dipanggil oleh Allah kepada manusia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Dengan ibadah, ya, dengan tenang, dengan lapang, dengan damai, dengan bahagia, dengan aman, ya. Maka kemudian, ya, itulah yang kita harapkan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memberikan contoh, wa aslih li akhirati, wa aslihi akhirati allati fiha ma'adi, ya. Dan damaikan, ya, solehkan, ya, untukku urusan akhiratku, ya. Karena akhirat itu adalah tempat kembali, ya. Jadi kalau dunia tempat kerja, ya, tempat beramal, maka akhirat adalah tempat kembali, tempat penghisaban dan pembalasan yang kekal dan abadi, ya. Inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya, ya, kepada kami mereka akan dikembalikan, ya, dan, ya, atas, ya, hak kami, ya, menghisab amal dan kerja manusia waktu di dunia. Bahkan urusan agama juga dihisab oleh Allah SWT, ya. Bagaimana keimanan kita, ya. Ya. Bagaimana keislaman kita, bagaimana keihsanan kita, bagaimana akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya islah, ya. Dan kemudian islah itu erat kaitannya dengan kehidupan dan kebaikan, ya. Jadi kalau kita ingin hidup tetap hidup dan ingin hidup dalam kebaikan, bertambah kebaikan, maka kemudian kuncinya adalah islah, ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa kita. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Jadi tambah umur harusnya tambah baik, ya. Tambah umur harusnya tambah damai, ya. Jadi kalau manusia 77 tahun itu udah, ya, lewat masa tua itu. Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun, ya. Indonesia merdeka itu sudah 77 tahun lewat berapa hari itu, ya. Gitu. Harusnya tambah baik,
bukan tambah buruk. Harusnya tambah damai, bukan tambah rusuh dan ricuh. Kuncinya ada dalam doa. Ya, kita minta agar agama solih, dunia solih, akhirat solih, hidup juga solih. Ya, hidup bertabur kebaikan. Kemudian islah itu erat kaitannya dengan kematian dan keburukan. Ya. Kita juga pengen mati itu baik. Kita pengen mati itu damai. Ya. Ya. Itu orang barat itu rest and peace. Ya. Mati dalam keadaan istirahat, dalam kedamaian. Islam juga ada doanya. Bagaimana supaya mati itu dalam keadaan istirahat, tidak diganggu, disibukkan dengan hal-hal ya yang tidak bermanfaat, apalagi yang mudarat. Ya. Dan ini ada doanya lengkap. Ya. Dari mulai Allahumma aslih li dini sampai waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan jadikanlah kematianku sebagai sebagai kebebasan dari segala keburukan. Ya. Jadi Indonesia sudah merdeka kalau bebas dari segala macam keburukan, korupsi, manipulasi, apalagi itu, diskriminasi, intimidasi, apalagi itu ya. Ya. Kalau bebas dari keburukan berarti Indonesia itu sudah baik, sudah damai. Dan itu dimohonkan ya lewat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian islah atau mendamaikan ya, menjadikan baik itu erat kaitannya dengan urusan harta ya, dengan urusan keluarga dan dengan urusan anak. Jadi keluarga itu harus damai, harus baik. Ya, demikian pula harta harus baik. Ya. Baik mendapatkannya, ya. Kemudian baik zatnya. Ya. Ada yang halal, ada yang hak. Halal, kemudian thayyib, kemudian hak. Bukan yang khabith, kemudian syubhat, ya, makruh, dan kemudian batil. Ya. Nah itu juga dimohonkan ya oleh Rasul kepada Allah SWT untuk ya dimohonkan pula oleh umatnya. Apa itu? Allahumma ja'al ya, sarirati khairan min alaniyati. Ya. Apa sarirati itu? Ya, bukan roti ya, sarirati. Ya. Sarirati ya. Ya Allah jadikanlah diam-diamku. Ya. Jadi orang tidak tahu tentang aku, hendaklah engkau jadikan lebih baik daripada terang-teranganku. Ya. Orang yang tahu tentang aku. Ya. Jadi orang yang tidak tahu tentang aku, ya, jadikanlah lebih baik daripada orang yang tahu tentang aku. Ya. Orang menganggap kita dermawan, padahal sebenarnya lebih dermawan. Ya. Orang menganggap kita sebagai orang yang saleh, padahal sebenarnya lebih saleh, bukan sebaliknya. Ya. Orang menganggap kita sebagai orang yang beriman, padahal sebenarnya munafik. Orang menganggap kita sebagai orang Islam, tapi sebenarnya fasik. Nah, ini doa dimohonkan kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang menganggap kita Islam, sebenarnya kita lebih Islam. Kalau orang menganggap kita iman, sebenarnya kita lebih iman. Kalau orang menganggap kita ikhlas, sebenarnya kita lebih ikhlas dari yang dianggap oleh orang. Jadi Allahumma ja'al sarirati ya khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah diam-diamku lebih baik daripada terang-teranganku. Ya. Kemudian waj'al alaniyati salihatan. Ya. Dan jadikanlah ya terang-teranganku itu baik. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh orang itu benar-benar baik. Ya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak sesat dan orang lain tidak disesatkan oleh kita. Kita menjadi contoh yang baik. Ya.
tampil di depan sebagai teladan cinta kepada kebenaran dan gemar untuk berbuat baik. Kemudian Allahumma inni as'aluka min solihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi. Ini doa ini luar biasa. Singkat tapi padat. Semua yang diinginkan oleh kita ada di dalamnya. Rugi kalau kita tidak hafal doa ini, atau rugi kalau kita tidak baca doa ini. Makanya saya sengaja share di grup ya, grup Babu Takwa, termasuk grup Majelis Taklim Ummahat Babu Takwa. Setiap Selasa, setiap Ahad. Ini ada doa ini ya. Apa doanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min solihi dari yang saleh, dari yang baik, matu'tin nasa apa yang engkau berikan kepada manusia, minal mali berupa harta, wal ahli berupa keluarga, anak istri, ya, wal walad dan anak ya. Jadi istri, anak, harta kita minta supaya diislahkan, dibaguskan oleh Allah SWT, didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi keluarga yang saleh, menjadi keluarga yang damai. Itulah yang dimaksud dengan ya, sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang saleh, keluarga yang damai ya. Kemudian ada tambahan ujungnya nih ya. Ini luar biasa ini doa. Ghairadzal walal mutil ya. Jadi harta, istri, anak yang tidak sesat lagi menyesatkan. Ya, itu. Tidak sesat dan menyesatkan. Jadi dari sekian banyak yang punya potensi menyesatkan itu, pertama harta. Harta bisa menyesatkan itu. Ya, bayangkan. Ya, di Indonesia kan kuncinya apa tuh? Harta kan ya. Kuncinya harta itu. Ya, bisa bikin sesat. Ya, bisa menyesatkan. Orang bisa sesat, bisa menyesatkan karena harta. Yang kedua istri itu bisa menyesatkan. Kemudian anak, bahkan di dalam surat At-Taghabun, anak dan istri itu bisa jadi musuh. Sementara harta dan anak bisa jadi fitnah. Ya. Ya. Jadi dalam keluarga itu ya, ada yang bisa jadi musuh. Siapa? Anak dan istri. Tapi juga ada yang bisa jadi fitnah. Siapa? Harta dan anak. Artinya anak itu bukan hanya bisa jadi fitnah, tapi juga bisa jadi musuh. Ya, surat At-Taghabun tuh, silakan nanti baca. Ya. Ini hadisnya riwayat Tirmizi ya, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh, ya, bahwa islah atau mendamaikan, mensolihkan erat kaitannya dengan urusan hati dan anggota badan. Ya. Jadi hati kita harus solih, hati kita harus damai. Demikian pula anggota badan kita. Ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini pun kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya luar biasa. Ya. Banyak doa yang sering kita ya, melupakannya, sering kita melalaikannya, atau kita tidak tahu bahwa Rasul itu berdoa seperti ini. Apa doanya? Allahumma aslih li qalbi wa amali. Allahumma aslih li qalbi wa amali. Itu 2 kali tuh. Ya Allah, solehkan, damaikan hatiku dan amalku. Ya Allah, solehkan, damaikan hatiku dan amalku. Bahkan ternyata ya, dilengkapi dengan doa Allahumma tahhir qalbi min kulli da, ya, Allahumma tahhir qalbi min kulli su, ya, Allahumma ya Allah tahhir, sucikan qalbi, hatiku, min kulli su'in, dari keburukan, dari kejahatan. Jadi hati juga bisa jahat ya, hati yang hasud, hati yang iri, hati yang dengki dan lain sebagainya. Itu bisa jahat. Makanya ya Allah, sucikan hatiku dari setiap kejahatan, dari setiap keburukan. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku, min kulli da'in, dari setiap penyakit. Jadi ada penyakit dalam hati kita. Penyakit bakhil, pelit itu penyakit. Penyakit jubun. Jubun itu pengecut.
Ya, takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakutin. Ya. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah tentang berapa banyak harta yang diinfakkannya, kata Umar, cuman setengahnya ya Rasulullah, masih ada setengahnya lagi. Itu Umar itu. Ya. Kalau kita infak berapa tuh? Umar 50% kalau infak. Kita berapa persen tuh? Iya. Ya. Kemudian ketika Abu Bakar ditanya, ya, Abu Bakar menjawab, yang diinfakkan aku semuanya. Sementara sisanya lebih banyak dan ada di sisi Allah. Itu Abu Bakar itu. Ya. Abu Bakar. Ya. Jadi Umar dan Abu Bakar itu disucikan hatinya dari apa? Dari pelit, dari pengecut. Ya. Dia tidak takut miskin kalau berinfak, bersedekah dan berzakat. Karena infak itu oleh Allah diganti 700 kali. Ya. Demikian pula zakat ditumbuh suburkan oleh Allah, dan cara melipat gandakan harta itu dalam Islam, ya, itu dengan apa? Dengan zakat itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita berzakat sejatinya kita sedang melipat gandakan harta, baik yang ada di dunia maupun nanti yang akan dijemput di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa 'adzama ajra. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu buat kamu, bukan buat orang lain. Sebab nanti ketika kamu bertemu dengan Allah, di sisi Allah ada dan lebih baik serta lebih besar pahalanya. Ya. Ya. Ma indakum yanfad wa ma indallah bakin. Apa yang ada pada kamu bakal habis. Ya. Habis waktu hidup atau habis waktu mati, dibagikan ke ahli waris. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Allahumma tahhir wa jawarihi min kulli su. Allahumma tahhir qalbi wa jawarihi min kulli ma yughadhibu. Ya. Ada yang hafal doa ini? Ya. Ya, ini penting banget nih, ya. Allahumma ya Allah, tahhir, sucikan qalbi hatiku, wa jawahiri dan anggota badanku, min kulli su, dari segala macam keburukan dan kejahatan. Ya. Jadi hati, anggota badan punya potensi untuk berbuat jahat yang menimbulkan keburukan. Allahumma tahhir qalbi wa jawarihi min kulli ma yughadhibu. Ya. Ya Allah, sucikan hatiku dan anggota badanku dari setiap yang membuat engkau marah, membuat engkau murka. Ya. Kalau kita mau tahu, ya, apa saja yang dimurkai oleh Allah, baca Al-Quran itu. Di antaranya Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, yang angkuh, yang pongah. Ya, banyak sekali, ya, yang tidak Allah suka itu. Itu harus kita hindari. Dan sumbernya adalah di hati dan anggota badan. Yang kedelapan, ya, bahwa mendamaikan atau Islam mensolihkan, ya, itu erat kaitannya dengan semua urusan dan rahmat Allah SWT. Ya. Ya. Semua urusan dan rahmat Allah. Ya. Jadi mendamaikan urusan itu ada kaitannya dengan semua urusan hidup kita, semua masalah hidup kita, dan ada kaitannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha agar dibaca setiap pagi dan petang. Ini dibacanya pagi dan petang, ya, supaya semua urusan itu damai, semua urusan itu baik. Ya, jangan lupa sehari 2 kali. Ya. Jadi bukan hanya makan obat, ya, doa juga ada dosisnya, ya, ada aturannya. Nah ini kalau mau Indonesia damai, mau Indonesia baik, harta kita, keluarga kita, anak kita, hati kita, anggota badan kita, bahkan seluruh hidup kita
Ini kuncinya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup dan maha mandiri. Maha hidup dan maha mandiri. Tidak butuh yang lainnya. Kemudian birahmatika astagitsu, dengan rahmatmu aku minta tolong. Istighosah itu minta tolong. Minta tolong dengan sangat, namanya istighosah itu, ya. Ketika Rasul mau menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, Rasul beristighosah. Ini doa yang benar-benar sangat dimohonkan kepada Allah, namanya istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mandiri. Ya. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku beristighosah, memohon pertolongan dengan sangat. Apa itu? Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun hanya sekedar mengerdipkan mata. Ya. Coba kalau mengerdipkan mata diserahkan kepada kita, repot itu. Ya. Kita kadangkala sering ingat atau sering tidak ingat bahwa mata kita berkedip. Sering tidak ingat. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan kita. Bayangkan, mengerdipkan mata itu bukan pekerjaan kita. Dan kalau itu diserahkan kepada kita, repot itu. Ya. Itu jantung berdetak sendiri atau kita yang mendetakkan? Ya. Allah yang mendetakkan jantung kita. Coba kalau jantung kita diserahkan kepada kita. Kita makan cuman memasukkan ke mulut, kemudian mengunyah, menggigit, menghaluskan, kemudian dimasukkan ke tenggorokan, ke dalam perut. Itu cuma sampai tenggorokan, lewat tenggorokan. Ya, itu bukan pekerjaan kita. Bayangkan kalau itu diserahkan kepada kita tuh. Ya. Kira-kira bisa nggak tuh? Nggak ada waktu kita ngurusnya. Ya. Jadi banyak. Ya. Jangankan di luar langit dan bumi. Ya. Jangankan masalah rezeki. Masalah diri kita sendiri. Dari ujung kepala sampai ujung rambut. Itu semuanya diurus oleh Allah. Makanya doanya luar biasa nih. Mengingatkan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Ya. Tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa menggenggam, ya. Jantung masih berdetak, usus kita masih jalan. Bayangkan kalau usus itu tidak jalan, kira-kira gimana tuh? Ya, kalau usus tidak jalan. Ya. Allahumma aslih, ya Allah solehkan, li buat aku, ya sya'ni urusanku, kullahu semuanya. Di antaranya wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan kepada kami walaupun hanya sekedar mengerdipkan mata. Ini hadisnya riwayat Imam Nasai dan Imam Al-Hakim. Insyaallah kita lanjutkan ya depan ya, masih tentang perbedaan yang didamaikan oleh yang didamaikan adalah perbedaan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Insyaallah nanti tolong diingatkan ya. Ini baru apa saja yang harus kita damaikan. Ya, apa makna daripada Islam. Ya. Nanti kita akan masuk ke materi inti, yaitu perbedaan yang didamaikan. Ya. Silakan, ada yang tanyakan?